Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa saja, Bu. Begini-begini aja, Bu. Iya. Lumayan sih, Bu, lagi hujan, Bu. Lumayan. Iya, Bu. Dari kemarin ya? Kemarin pagi, kemarin malam. Dari malam, Bu. Terus lagi pada ngapain sekarang? Rebahan, Bu. Lagi menunggu kelas, Bu. Udah pada makan siang belum? Alhamdulillah belum, Bu. Alhamdulillah lupa, Bu. Harus ini Aduh. dong, harus disiplin, makan tepat waktu. Nggak ada yang mau traktirin, Bu. Lagi diet, Bu. Kita belum makan mulu dari kemarin. Iya. Kita mah nggak pernah makan. Kapan makan? Ya, kalau kalian kan masih muda-muda, kalau ini sih ya, kalau fisiknya kuat nggak masalah, tapi kan kalau fisiknya yang cuaca lagi berubah begini kan ya jaga makanan, ya kemudian makannya on time gitu. Nanti kalau udah ini kan penyembuhannya lebih lama. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada yang mau ditanya nggak? Terkait perpajakan atau SIA atau apa? Belum ada, Bu. Nggak ada, aman berarti ya? Aman, Bu. Ini di kampus apa di rumah? Lagi di rumah, Bu. Lagi di rumah, Bu. Karena hujan ya? Iya, Bu. Kalau enggak, Atau si Tito di kampus, Bu. Anak waktu itu BEM. mah emang rumah keduanya kampus, Bu. Iya, ajarin. Iya, Tito di kampus ya tuh ya. Emang di mana rumahnya deket? Wah, beda provinsi, Bu. Dapat 15 menit. Beda planet, Bu. Ya udah, materi hari ini kita lanjut lagi ke PPH pasal 21. Nah, tapi kalau untuk hari ini masih berupa teori. Kalau minggu depan itu kan ada tugasnya dan itu baru perhitungannya. Nah, sekarang kalau di hukum pajak bahas PPH 21 enggak teorinya? Masih ingat nggak di hukum pajak ya? Teorinya kayaknya singkat doang deh, Bu. Kalau teori PPH-nya. Secara umum ya, semuanya? Iya. Kalau kemarin hukum pajak cuman MPWP gitu-gitu ya? Iya, betul. Iya. PWP, terus kayak penghasilan juga dibahas, Bu. Jenis pajak, penghasilan langsung tidak langsung gitu-gitu doang, Bu. Itu dibahas juga, cuman nggak terlalu mendalam. Oke. Nah, ini kan materi hari ini banyak banget nih, ada 60 slide. Supaya nggak ngantuk, biar ganti-gantian aja ya yang baca gitu. Arif aja selamanya nggak apa-apa, Bu, yang baca, Bu. Enggak gitu konsepnya. Adanya pada tidur semuanya. Biar dia nggak main game, Bu. Biar si Arif nggak main game. Game gimana? Apa namanya? Gas Game koop. kelas ibu mas saya mah, Bu. Nanti abis itu baru kita bahas ininya kuisnya. Baik. Ya, kita sesuai absensi aja ya. Ntar dulu. Banyak tuh, ada 60 slide teorinya. Kalau minggu depan baru perhitungannya. Yang pertama absen. Kan ada 60 berarti 6 orang.
satu orang 6 slide. Jadi biar 10 orang. Ya. Dari atas atau dari bawah ya? Dari bawah, Bu, dari bawah. Dari atas Bu, si Arif itu pengen kabur dia Bu. Oh iya, kalian kenal yang namanya Dava Ihsan Ariko nggak? Siapa tuh? Kurang Bu. Enggak Bu kayaknya. Kenal Bu, kenal. Oh tuh. Siapa? Rizky kenal. Cuma dari semester 1 dia sempat bilang dia masuk kelas paralel gitu. Cuman kesini-sini jadi jarang komunikasi. Tapi semester 1 kami satu kelas terus Bu. Sama dia anak manajemen juga waktu semester 1 itu. Oh iya, maksudnya si Dava ini dia baru ada di Syakat itu di pertemuan kedua. Nah, udah gitu di pertemuan kedua nggak jawab forum diskusi, nggak jawab tugasnya gitu. Terus juga nggak WA. Nggak tahu nih apakah kuliah apa enggak gitu. Sekarang udah pertemuan ke-5. Gitu, sama sekali belum pernah submit tugas ataupun forum diskusi. Gitu. Kalau misalnya ada yang kenal Dava tadi Rizky tahu nomornya ya? Terakhir saya chatan itu udah lama Bu. Terus saya chat lagi centang 1 terus. Antara saya di blok atau enggak dia ganti nomor Bu. Oh ganti nomor kayaknya ya. Iya. Soalnya juga nggak aktif gitu, maksudnya udah pertemuan ke-5 kok nggak hubungi saya gitu, maksudnya nggak jawab tugas, nggak ada konfirmasi apa-apa. Ya udah saya kasih nilai 0 deh. Tuh. Yaudah kita mulai aja. Yang pertama si Putri, udah ada belum Putri? Putri Shalom. Dari yang pertama Putri Shalom belum ada. Berarti Aisyah Andini Putri. Saya Bu. Oh udah hadir ya? Iya. Visi misi nggak perlu baca. Nih, tolong dibacain ya 10 sampai 10 slide. Iya Bu. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak-pajak penghasilan pasal 21. Yang termasuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, kantor pusat dan kantor cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Selanjutnya, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi, lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan magang. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi dan lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berhubungan dengan kegiatan. Bisa sih. Iya, Bu. Masih di mute, Bu. Oke. Terima kasih ya Aisyah atas Iya, ininya sama-sama Ibu. presentasi ya. Sampai slide 6 aja. Selanjutnya ke Feby. Feby Elvareta. Iya, Bu. Oh iya, ada ya. Oke, lanjutin lagi nih. Slide ke-7. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing, kedua, organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi sebagai pegawai, penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan antara lain meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Selanjutnya ada olahragawan, lalu penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, dan pemberi jasa kepada kepanitiaan. Agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor, perusahaan multi-level marketing, atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan antara lain meliputi
Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat konferensi sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang, peserta kegiatan lainnya. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang lain diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Selanjutnya, penjabat perwakilan organisasi internasional dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke, terima kasih ya, Feby. Sama-sama, Bu. Banyak yang typo ya, kalau bentar. Kalau nanti skripsi nggak boleh ada typo. Oke, tadi Feby sudah, sekarang Cynthia Angelika. Cynthia? Hadir, Bu. Oke, tolong dibacain ya, ini slide ke-13. Objek pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Suaranya nggak kedengaran. Kita boleh minta tolong nggak? Transfer duit. Cynthia, bisa lanjut kah? Halo, Bu. Bisa lanjut? Iya, bisa. Oke, nih. Slide ke-14. Ya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan, imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tentiam, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit.
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000. Oke, terima kasih ya Cynthia. Sebentar ya, tadi ini ada yang typo. Ini sosial. Sekarang slide ke-19 yaitu Jessica. Adakah Jessica? Jessica Aulia? Jessica? Bisa bacain nggak? Nggak dijawab, ya udah lanjut lagi ke Angelia. Angelia ada nggak? Hadir, Bu. Oh, oke. Ke slide 19 ya. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayar secara bulanan, pegawai yang tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Tarif pajak dan penerapannya. Penghasilan kena pajak dihitung sebesar bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sementara itu, penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran yang berhubungan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tarif pajak dan penerapannya. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal ke-21. Penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sama dengan
penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dikali dengan tarif pasal 17 UU pajak penghasilan. Tarif pajak dan penerapannya bagi penerima pensiun berkala. Besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak dikali tarif pasal 17 UU pajak penghasilan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dikurang penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak dikali tarif pasal 17 UU pajak penghasilan. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima secara satu bulan kalender telah melebihi 4.500.000 besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dikali tarif pasal 17 UU pajak penghasilan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tidak dibayar secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 UU pajak penghasilan 5% diterapkan atas jumlah penghasilan bruto seharian yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU pajak penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Oke, terima kasih ya Angel. Sama-sama, Bu. Sebentar. Ada lagi yang typo. Mana ya tadi typo? Selanjutnya slide 25. Yuliana. Hadir, Bu. Oke, Yuli. Lanjut. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto kena pajak yang diterima atau diperoleh bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan yang bersangkutan telah mempunyai nomor pokok wajib pajak, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21, tidak memperoleh penghasilan lainnya, pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pajak 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. % dari jumlah penghasilan
bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali pajak penghasilan. Jumlah penghasilan bruto berupa kenaikan dana pensiun oleh peserta program pensiun masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pajak penghasilan 1 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah adalah sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi pegawai negeri sipil golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi pegawai negeri sipil golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah tinggi dan pensiunannya. Catatannya, dalam hal bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan klinik sebelum dipotong biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan klinik. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Bagi penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Artinya, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki nomor pokok wajib pajak. Pemotongan pajak penghasilan 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan pajak penghasilan
pasal 21 yang bersifat tidak penal. Saat terutang pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutang penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Oke, terima kasih ya Yuli. Iya, Ibu. Lumayan banyak ya teorinya. Selanjutnya slide 31 sampai 36. Valentino ada nggak? Valentino? Nggak ada. Virus? Iya, Bu. Oke, tolong dibacain ya. Oke, Bu. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pertama, perhitungan pajak penghasilan pajak 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua, yaitu satu, perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan pajak penghasilan pajak 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21 selain masa pajak Desember atau masa pajak bahwa pegawai tetap berhenti bekerja. Kedua, perhitungan masa atau bulanan selain masa pajak Desember atau masa pajak bahwa pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1 atau 1721A2 dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak bahwa pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan kembali ini dilakukan pada bulan bahwa pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap. Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur, overtime, dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program jam sostek, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, premi jaminan kematian JK, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK yang dibayar oleh pemberi kerja sebagai penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada badan penyelenggara program jam sostek. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji per bulan, maka untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21, maka jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut. Gaji atau masa seminggu dikalikan dengan 4, gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26,
Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto per bulan dikalikan 12. Oke, terima kasih. Satu lagi deh. Biar 36. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri telah ada sejak awal tahun. Tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Oke, terima kasih ya, Virus. Ibu sama-sama. Tadi ada kesalahan di sini. Taruh ada slide 32 typo lagi. Sekarang slide 37. Rindu ada nggak rindu? Rindu belum. Baldatun Syabani. Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, Baldatun. Lagi di luar ya? Enggak, Bu. Oh, kok kayak lagi suara hujan apa sih? Lagi hujan di sini, Bu. Deres ya? Lumayan. Kayak ada suara petir ya? Nggak ada, Bu. Cuman hujan aja. Oh. Yaudah ini. Tolong bacain slide ke-37. Iya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21, penghasilan teratur bagi pegawai tetap, setelah diperoleh pajak penghasilan terutang dengan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung pajak penghasilan pasal 21 per bulan yang harus dipotong dan disetor ke negara, yaitu sebesar jumlah pajak penghasilan pasal 21 setahun bagi dengan 12. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor penggali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 per bulan dibagi 4, sedangkan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 per bulan per bulan dibagi 26. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan, juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel. Seperti untuk 5 bulan, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas rapel tersebut adalah rapel dibagi dengan banyaknya bulan diperoleh rapel tersebut. Dalam hal ini 5 bulan. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji untuk bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Pajak penghasilan 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan tersebut adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf J dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong disebut pada huruf B. Bagi penerima pensiun berkala, perhitungan pajak penghasilan 21 uang pensiun bulan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut.
Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember. Penghasilan neto pensiun tersebut pada huruf A ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebelum pensiun. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf B tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dan selanjutnya dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut. Pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi pajak penghasilan pasal 21 dalam huruf C dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dari pemberian kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebelum pensiun. Pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 seperti tersebut dalam huruf D dibagi dengan banyaknya bulan dalam huruf A. Oke, terima kasih ya Baldatun. Iya, Bu. Selanjutnya Justinus Putra. Justinus Afriando Putra Setiawan. Lagi ngapain nih? Oh, mic-nya error. Oke. Selanjutnya ke Rahel. Rahel Yuki, nggak ada. Iman Teguh. Nggak ada juga. Syafa Ayunita. Syafa. Ya, Ibu. Oh iya, oke. Lanjut nih ke slide 43 ya. Ya. Bagi penerima pensiun berkala, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah terlebih dahulu dihitung penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Selanjutnya, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto per bulan dikalikan 12. Selanjutnya, dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Setelah diperoleh pajak penghasilan terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan kena pajak. Selanjutnya dihitung pajak penghasilan pasal 21 per bulan yang harus dipotong dan disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah pajak penghasilan pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain sejenis itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka pajak penghasilan pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. Dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Selisih antara pajak penghasilan pasal 21 menurut perhitungan huruf A dan huruf B adalah pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya telah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah hitung pajak penghasilan pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, penghasilan yang teratur dan yang tidak teratur. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya telah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, pajak penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh yang bersifat teratur dan tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak. Sementara itu, untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, pajak penghasilan pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh yang bersifat teratur dan tidak teratur yang disetahunkan. Pajak penghasilan pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara pajak penghasilan pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Dalam angka 1 dengan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya. Oke, terima kasih ya, Safa. Iya, sama-sama Ibu. Yang belum pada makan boleh sambil makan ya, soalnya hari ini masih teori. Siap, Bu. Selanjutnya slide 49 ya, 49. Sophie nggak ada. Novia. Iya, Bu. Oke, Novia. Tolong dibacakan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Dalam hal jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada pajak penghasilan pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Atas kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sana sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang bekerja. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata
uang saku harian belum melebihi 450.000 dalam jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka pajak penghasilan pajak 21 pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak sehari dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 atau A. Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Dan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Dan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pajak 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun kalender. Oke, terima kasih ya Novia. Ya Ibu, sama-sama. Udah. Sekarang slide ke 57 ya. Bentar teh, tadi ada yang typo. Ini uang saku harian. Selanjutnya, Holby Boy ada nggak? Holby Boy nggak ada. Dinda Yulianti nggak ada. Tarisya Octavia. Tarisya lagi ngapain? Tito belum dipanggil, Bu. Belum, Tito absennya paling bawah. Itu bawahnya Bu. Aku mau apa? Tito itu udah itu Bu, pengen dulu ya Bu. Udah bersedia untuk menjawab ya. Kalian kejam banget ya. Nggak apa-apa Bu, terakhir Bu Tito Bu. Anak Iya, orang atau enggak yang namanya A Bu, kayak Arif Rahmansyah. Arif ya Arif. Itu juga siap Bu. Adalah A lah, namanya juga A. Paling Giliran nggak ada ini aja, saya nggak pada sepi. Oh, gimana nih Arif, Nanda, Tito?
Hawa, Itu Hermawan. Aldi Franciscus, Bu. Aldi. Bu. Nanti ini banyak yang nggak datang sekalian absen sih. Ada emang Aldi nih, Bu. Dia tidur nih, Bu. Hawa ada nggak? Hawa Aryan. Ada, Bu. Oke. Hawa, tolong lanjutin lagi nih dikit lagi. Slide 57 sampai 60. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan berat. Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan berat dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 tahun kalender. Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan klinik sebelum dipotong biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan klinik. Bagi yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak dan hanya menerima penghasilan dari pemotong pajak yang bersangkutan, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak kerugian. Bagi yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau menerima penghasilan dari selain pemotong pajak yang bersangkutan, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Oke, terima kasih ya Hawa. Udah selesai, tapi saya mau absen dulu ya, biar tahu nih soalnya kan yang ikut Google Meet sedikit. Setelah itu Monica ada nggak? Monica nggak ada. Syafira? Hadir, Bu. Oke, Beatrix Kerin? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Iya, Rizky Sihaloho ada ya. Ada, Bu. Hafiz Andriana nggak ada. Gibraltar belum ada. Anissa Cahyani. Iya, saya, Bu. Oh iya, oke. Cindy Wulandari nggak ada. Satria Anugrahing. Iya, Bu. Oh iya. Karina Estella. Ada, Bu. Oke. Nadia Oktaviola. Hadir, Bu. Oke. Afilia. Hadir, Bu. Oke. Anissa Sania.
Anissa. Hadir, Bu. Oh iya. Pretina Pitupulu. Hadir, Bu. Oke. Nandita. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Nur Anggraini. Hadir. Hadir, Bu. Alvarez Gilang. Nggak ada. Yohanes Indra. Hadir, Bu. Oh iya. Malvin. Hadir, Bu. Oke. Kesha. Hadir, Bu. Oke. Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Tito hadir. Arif hadir. Angelin. Angelin Magdalena. Nggak ada. Elvira. Nggak ada. Safrida. Hadir, Bu. Oke. Uli. Hadir, Bu. Oke. Via. Hadir, Bu. Via Fatrida. Oke. Agnes Fanny Lauren. Hadir, Bu. Oke. Nanda Vito hadir. Robi Beni. Nggak ada. Aldi Francisus Sagala. Aldi ada ya? Hadir, Bu. Oke. Lumayan juga nih yang nggak hadir. Jadi yang hadir ya nanti kalau misalnya ujiannya kurang bagus nanti saya tambahin dari kerajinan. Ya, kerajinan sudah mengikuti Google Meet. Sampai di sini adakah yang mau bertanya nggak? Ini Bu, nanya Bu. Boleh, Aldi. Nanya yang tugas tuh gimana Bu? Tugas. Tugas yang Lu gimana nih? Kenapa tugas ya? Tugas apa? Weekend 6. Weekend 6, aduh. Waduh, guru banget. Emang udah fix itu tugasnya? Santai. Emang udah fix itu kan nanti diganti lagi siapa tahu. Iya, nanti diganti pasti. Emang iya? Kan masih ada minggu depan. Minggu depan masih ada. Ya, emang nih Aldi kagak sabaran nih Bu Aldi. Enggak, sekalian nanya week 8. Iya, week 8 boleh, week 8. Ya sekalian UAS aja Bu, UTS UAS kalian, UTS kalian. Bu, mau nanya Bu. Kan waktu dulu, bukan waktu, misal